Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safa Manda 2020 12/11/005. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas metodologi penelitian tentang analisis pengaruh ukuran perusahaan, solvabilitas, profitabilitas terhadap pemberian opini audit going concern. Studi empiris pada perusahaan manufaktur, sektor properti dan real estate periode 2017 sampai 2022. Di sini saya dibimbing oleh Dr. Sparta, SEAK, MECA. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan pada bab 1 tentang latar belakang, di mana di sini terdapat grafik pertumbuhan ekonomi 9 bulan pertama pada tahun 2021. Pada pasca pandemi COVID-19 pada tahun 2021, sektor properti dapat disebut baru mulai pulih karena maka pertumbuhannya pun masih sangat terbatas. Hal itu karena terlihat dari kinerja pertumbuhan sektor ekonomi yang terkait dengan properti selama 9 bulan pertama 2021, sektor real estate dan konstruksi baru tumbuh masing-masing 2,40% dan 2,43%. Pertumbuhan yang masih sangat terbatas tersebut karena memang kondisi konsumsi masyarakat yang belum pulih. Ini terlihat selama 9 bulan pertama pada tahun 2021, konsumsi rumah tangga baru tumbuh 1,50%. Dan sektor properti dan real estate mengalami perlambatan selama kurun waktu dari 4 tahun terakhir, walaupun sempat menunjukkan adanya tren positif pada kuartal 3 tahun 2018 hingga kuartal 2 2019. Namun, yang dapat dilihat pada tahun 2020, pertumbuhan properti mengalami tren negatif akibat adanya kondisi geopolitik yang tidak stabil, di mana pada tahun ini terdapat peristiwa politik yang terjadi di Indonesia seperti Pilpres maupun Pilgub. Selain itu, munculnya COVID-19 pada awal tahun 2020 mempengaruhi kondisi pada sektor properti dan real estate. Ketidakpastian ini tentunya memunculkan kekhawatiran akan terjadinya krisis yang sama seperti krisis yang melanda Amerika Serikat pada tahun 2008. Kembali muncul terlebih lagi pada sektor ini mayoritas masih menggunakan fasilitas kredit perumahan yang disediakan oleh masing-masing perbankan sesuai dengan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti yang lain. Ketidakpastian sektor ini terbukti benar dengan munculnya beberapa kasus pilot pada sektor properti dan real estate. Kasus pilot ini melanda perusahaan yang terbilang cukup besar dan sudah lama mencatatkan namanya pada bursa efek. Lalu dinyatakan pilot oleh Pengadilan Negeri pada tahun 2020. Perusahaan-perusahaan tersebut yaitu PT Hanson International, PT Armedian Karyatama, PT Coel Development,
Dan PT Kota Satu Properti diketahui masalah yang dihadapi itu sang pemilik yaitu Benny terjerat kasus hukum yaitu tindak pidana kasus korupsi Asabri dan kasus korupsi Jiwasraya yang menyebabkan aset yang dimilikinya dibekukan oleh negara. Untuk PT Koel masih mengupayakan pembayaran hutang yang telah jatuh tempo pada 24 Maret 2020. Lalu dengan permintaan perpanjangan pembayaran sebesar 53,4 miliar dan jatuh tempo, sedangkan untuk PT1 memiliki hutang sebesar 88,84 miliar dan debitur yang tidak jatuh tempo. Namun PT1 berhasil bernegosiasi dengan 7 dari 8 kreditor untuk permohonan damai dan proses hukum masih berjalan. Lalu pada perusahaan properti ini perusahaan yang terdaftar dalam BI ini wajib mencantumkan laporan keuangan. Menurut KSO menyebutkan bahwa Bursa Efek Indonesia atau pasar modal yang ada suatu negara harus bisa memastikan bahwa perusahaan sudah mampu memberikan kualitas yang tinggi terhadap informasi keuangan. Laporan keuangan yang dicatatkan dapat melambangkan keadaan sesungguhnya dari perusahaan tersebut apabila laporan keuangan tersebut transparan dan relevan. Lalu sesuai dengan POJK 2021, pada POJK 2021 pada peraturan POJK 2021 menjelaskan laporan keuangan tersebut dapat menjadi bukti bahwa perusahaan yang terdaftar merupakan perusahaan yang memiliki akuntabilitas dalam hal pengelolaan dan keterbukaan informasi bagi pemangku kewajiban. Laporan keuangan itu sendiri adalah suatu representasi restruktur atas informasi keuangan historis. IAPI, laporan keuangan diharapkan dapat dijadikan predict value yang dapat menjadikan gambaran prospek dari suatu perusahaan maupun bagian dari perusahaan. Maka dari itu, laporan keuangan biasanya digunakan seseorang investor untuk melihat prospek profitabilitas dan arus kas yang akan datang. Dengan begitu, wajar apabila prospek mengenai profitabilitas menjadi acuan utama investor dan analisis. Selain itu, dengan melihat besarnya profit yang didapat investor dan pihak luar lain juga melihat dari tingkat likuiditas, solvabilitas yang dimiliki perusahaan. Hutang yang dilihat berasal dari hutang jangka pendek, likuiditas, dan hutang jangka panjang, solvabilitas.
dengan besarnya hutang yang dimiliki oleh satu perusahaan, maka perusahaan tersebut diyakini akan memiliki tingkat fleksibilitas keuangan semakin rendah. Fleksibilitas keuangan yang rendah mengakibatkan kemampuan untuk menghadapi sesuatu yang tidak terduga, maka kemungkinan untuk tidak dapat melanjutkan usahanya semakin besar. Dalam mempertahankan kelangsungan hidup suatu perusahaan, auditor memiliki hak dalam memberikan opini audit going concern pada hasil auditnya. Tanggung jawab auditor dalam standar audit SE adalah memberikan penilaian tentang kesesuaian dalam penggunaan asumsi going concern. Adalah memberikan penilaian tentang kesesuaian dalam penggunaan asumsi going concern manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Auditor memberikan penilaian mengenai kemampuan klien dalam melanjutkan kehidupannya dalam waktu yang wajar yang dapat diperkirakan. Dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, suatu perusahaan, auditor memiliki hak dan memberikan opini audit concern pada hasil auditnya. Tanggung jawab auditor dalam standar audit adalah memberikan penilaian tentang kesesuaian dalam penggunaan asumsi going concern oleh manajemen dalam penyusunan laporan keuangan. Auditor memberikan penilaian mengenai kemampuan klien dalam melanjutkan hidupnya dalam waktu yang wajar dan dapat diperkirakan setidaknya 1 tahun setelah tanggal neraca. Auditor harus memiliki sikap independen dalam memberikan audit untuk dapat mempertanggungjawabkan hasil opini auditnya terhadap perusahaan agar mencapai keberlangsungan hidup perusahaan. Menurut penelitian terdahulu, auditor harus mampu mempertanggungjawabkan hasil opininya masa timbul ketika banyak terjadi kesalahan opini yang dibuat oleh auditor menyangkut opini going concern. Permasalahan yang sering muncul disebabkan karena auditor sulit dalam memperkirakan kelangsungan hidup pemilik entitas yang mengakibatkan auditor dihadapi berbagai masalah dapat berupa etika maupun mental dalam menyematkan opini going concern. Kesalahan auditor dalam memberikan opini audit dapat mempengaruhi kelangsungan hidup suatu entitas. Hal ini dikarenakan banyak kreditor yang menarik dananya maupun investor yang mengurungkan investasinya lantaran mengkhawatirkan keberlangsungan usaha entitas di masa depan. Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dilihat dan diukur melalui laporan keuangan dengan cara menganalisis laporan keuangan. Dengan melakukan analisis laporan keuangan perusahaan, maka pemimpin perusahaan dapat melihat keadaan serta perkembangan finansial perusahaan serta hasil-hasil yang telah dicapai di masa lalu dan di waktu yang sedang berjalan. Selain itu, dengan adanya analisis laporan keuangan, maka pembaca laporan keuangan dapat mengetahui kelemahan perusahaan serta hasil kinerja perusahaan yang dianggap telah cukup baik dan mengetahui potensi keberangkutan perusahaan yang dianalisis. Dalam menjalankan tugasnya, auditor tersebut nantinya akan mengeluarkan opini yang dikeluarkan dapat wajar tanpa pengecualian, wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, wajar dengan pengecualian, tidak wajar dan tidak memberikan pendapat, pendapat yang didapatkan berdasarkan beberapa hal yang dinilainya dipertimbangkan kelanjutan usaha, mengaudit pengukuran fair value, dan mengaudit pengungkapan laporan keuangan. Dalam penilaian auditor itu diharuskan memberikan paragraf penjelas pada unqualified opinion jika auditor menemukan adanya keraguan yang substansial yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya. Walaupun auditor enggan mengeluarkan opini audit going concern dikarenakan adanya masalah self-fulfilling
proporsi yang mengakibatkan auditor enggan mengungkapkan status going concern-nya muncul ketika auditor khawatir bahwa opini going concern yang dikeluarkan dapat mempercepat kegagalan perusahaan yang bermasalah. Dengan masalah tersebut, maka peneliti menggunakan properti dan real estate objek penelitian. Penelitian yang dilakukan memiliki perbedaan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kurnia dan Mella 2018 dan penelitian dari Averio 2020, yaitu pada penelitian menggunakan sampel yang berasal dari sektor manufaktur, sedangkan pada penelitian ini menggunakan sektor properti dan real estate serta pada penelitian ini menggunakan data yang berasal dari tahun 2020 hingga tahun 2022. Oleh karena itu, dari permasalahan yang ada, maka peneliti akan membuat penelitian ini berjudul dengan pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, dan solvabilitas terhadap pemberian opini going concern. Di mana peneliti akan mengambil sampel pada tahun 2017 sampai 2022. Di sini selanjutnya ada ruang lingkup masalah. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar rasio solvabilitas yang dimiliki, maka semakin besar pula untuk tidak melanjutkan usahanya. Namun untuk hutang jangka pendek yang dimiliki bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan hutang jangka panjang dibandingkan hutang selama periode pandemik berlangsung, di mana penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Averio dan Kurnia, di mana penelitian Averio menggunakan variabel independen berupa ukuran perusahaan, kualitas audit, profitabilitas, audit lag, likuiditas, dan leverage, dan untuk menentukan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia, kualitas audit, audit tenur, audit perusahaan, pertumbuhan perusahaan, dan opini tahun sebelumnya. Sedangkan penelitian yang saat ini sedang dilakukan oleh peneliti menggunakan ukuran perusahaan, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, pertumbuhan perusahaan, dan juga rasio profitabilitas. Oleh karena itu, peneliti akan menggabungkan penelitian dari Pipin Kurnia, penelitian dari Averio. Peneliti melihat bahwa untuk penelitian yang menggunakan opini going concern masih sangat jarang yang menggunakan objek penelitian di luar manufaktur. Maka dari itu, peneliti memutuskan untuk mengambil objek penelitian pada sektor properti dan real estate, di mana penelitian yang serupa terakhir diteliti oleh Giovanni 2019 dengan sampel yang terbilang cukup lama, yaitu 2012. Maka dari itu, peneliti ingin mengetahui tentang pengaruh opini going concern pada pasca COVID 2019 mempengaruhi keuangan dunia. Adanya pandemi COVID-19 menyebabkan adanya peningkatan hutang jangka panjang yang dimiliki perusahaan Remedian Karyatama. Seperti yang kita ketahui bahwa semakin besar rasio solvabilitas yang dimiliki, maka semakin besar pula kemungkinan untuk tidak melanjutkan usahanya. Namun untuk hutang jangka pendek yang dimiliki bahwa semakin kecil yang menunjukkan bahwa perusahaan lebih banyak menggunakan hutang jangka panjang dibandingkan hutang jangka pendek selama periode pandemik berlangsung. Pada tahun 2019 mengalami penurunan drastis dalam penerimaan laba yang diakibatkan adanya kasus korupsi yang menjerat pemiliknya yang menyebabkan adanya suspense terhadap penjualan saham pada BEI. Adanya dugaan keterlibatan kasus korupsi yang melibatkan pihak perusahaan di mana aliran dana yang diperoleh dari kasus tersebut dibelikan saham perusahaan sendiri dan aset tanah atas nama perusahaan. Lalu di sini ada identifikasi masalah. Pada kasus ini memiliki permasalahan mengenai pengaruh ukuran perusahaan, rasio solvabilitas, rasio likuiditas, profitabilitas terhadap opini going concern, sebagaimana permasalahan tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Yang pertama, keinginan manajer untuk membuat perusahaan tersebut tetap sehat dalam segi keuangan, yang kenyataannya perusahaan tersebut sedang kesulitan keuangan.
Yang kedua, keinginan menarik perhatian dari investor untuk menanamkan dananya supaya perusahaan yang ada tetap berjalan. Yang ketiga, keinginan manajer untuk memiliki rencana untuk meningkatkan nilai perusahaan, namun pada saat realisasi rencana tersebut terbentur masalah hukum yang ada. Nah, pada kasus ini dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Dan selanjutnya ada perumusan masalah untuk penelitian ini akan membuktikan adanya beberapa masalah yang akan dikembangkan melalui hipotesa seperti berikut. Yang pertama, apakah ukuran perusahaan mempunyai pengaruh negatif terhadap opini audit going concern? Apakah rasio solvabilitas mempunyai pengaruh positif terhadap opini going concern? Apakah rasio profitabilitas mempunyai pengaruh negatif terhadap opini going concern? Lalu di sini juga ada pembatasan masalah, yang dimana pada penelitian ini peneliti hanya berfokus terhadap perusahaan properti dan real estate yang listing di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017 hingga 2022 dan konsisten melakukan laporan keuangan selama penelitian. Pada tahun 2017 hingga 2022. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama ini peneliti ingin menguji. Yang pertama untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit going concern, dan kedua untuk menguji pengaruh rasio solvabilitas terhadap opini going concern, yang ketiga untuk menganalisa pengaruh profitabilitas terhadap audit going concern. Lalu manfaat penelitian. Yang pertama, bagi perusahaan. Manfaat penelitian bagi perusahaan ini agar perusahaan mendapatkan informasi tambahan untuk perusahaan mampu membuat rencana manajemen yang lebih matang supaya keberlangsungan usaha going concern dapat terjadi dan perusahaan supaya lebih aware terhadap faktor-faktor di luar kegiatan utama perusahaan yang mungkin akan berdampak terhadap keberlangsungan usahanya seperti kegiatan yang melawan hukum. Yang kedua, bagi akademisi. Bagi akademisi diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti selanjutnya apabila mengembangkan teori atau bahkan informasi tambahan mengenai opini going concern. Lalu ada selanjutnya ada sistematika penulisannya itu terdiri dari bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil dan analisis, bab 4 hasil analisis, bab 5 kesimpulan dan saran. Lalu di sini ada landasan teorinya. Yang pertama, saya itu menggunakan teori keagenan dan teori signaling. Yang pertama, teori keagenan. Di sini Siagan 2011 mengasumsikan bahwa terdapat 3 asumsi dasar yang terjadi dalam teori agensi ini seperti yang pertama, manusia pada dasarnya mementingkan diri sendiri. Yang kedua, manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi pada masa mendatang. Manusia selalu menghindari resiko. Lalu,
Di teori keagenan ini, pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Maclean 1976 yang menyatakan bahwa terjadi kesepakatan antara prinsipal terhadap agen untuk menjalankan tugas terkait prinsipal yang memiliki batasan antara keduanya atas kepemilikan dan fungsi. Dalam hal ini, prinsipal memperkerjakan seseorang agen untuk memberikan tanggung jawab penuh supaya dapat memenuhi kepentingan dari prinsipal seperti dalam pendelegasian pengembalian keputusan, agen dalam menjalankan tugasnya akan menerima imbalan jasa dan imbalan jasa tersebut didasari oleh sebagaimana seseorang dapat mencapai tujuan dari apa yang diinginkan dicapai oleh prinsipal. Namun dalam teori keagenan ini mungkin dapat memiliki perbedaan antara prinsipal dan agen. Pada sisi seorang prinsipal yang menginginkan adanya pengembalian yang secepat-cepatnya atas penanaman modal yang dilakukannya, sedangkan bagi agen dalam hal ini manajer memiliki kepentingan untuk memperbesar keuntungan perusahaan sebesar-besarnya yang nantinya akan mempengaruhi imbalan bonus yang besar dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan jika mendapatkan untung yang lebih besar. Selain itu, menurut Bahtiar, hubungan keagenan ini mengakibatkan dua permasalahan. Yang pertama, terjadinya informasi asimetris, di mana manajer secara umum memiliki lebih banyak informasi mengenai posisi keuangan yang sebenarnya dan posisi operasi entitas dari pemilik, dan B. terjadinya konflik kepentingan akibat ketidaksamaan tujuan di mana manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Permasalahan ini bisa disebut dengan agency problem. Ini dapat merugikan pihak pemegang saham yang diakibatkan informasi yang diberikan melalui laporan keuangan yang tidak relevan. Lalu di sini ada teori signaling
Lalu di sini uh, lalu pada teori agensi ini juga dialami oleh seorang pemegang saham selaku prinsipal membutuhkan auditor memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Sebaliknya, seorang manajer selaku agen yang memerlukan auditor untuk memberikan legitimasi atas kinerja yang mereka lakukan dalam bentuk laporan keuangan. Dengan begitu, adanya seorang auditor eksternal yang independen diharapkan dapat menekankan adanya asimetris dan auditor saat ini juga harus mempertimbangkan kelangsungan hidup perusahaan. Dan teori signaling ini pertama kali dikemukakan oleh Spence menjelaskan bahwa terdapat dua pihak, di mana pihak yang satu ingin memberikan sebuah informasi yang dapat berguna kepada pihak penerima, namun bukanlah informasi yang utuh, di mana informasi terkandung hanyalah penggalan informasi. Dengan begitu, teori signaling memegang peran yang penting dalam hal literatur manajemen, manajemen strategis, kewirausahaan, dan juga manajemen sumber daya manusia. Pentingnya teori ini sebenarnya dapat mengurangi adanya informasi asimetris yang terjadi antara kedua belah pihak, yaitu pihak investor maupun pihak manajemen. Lalu selanjutnya adalah tinjauan teori. Di sini tinjauan teori yang pertama ada opini audit going concern, ukuran perusahaan, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Yang pertama, opini audit. Auditor independen merupakan seorang yang ditugaskan untuk dapat mendeteksi adanya kesalahan material yang tersaji dalam laporan keuangan. Dengan begitu, kehadiran auditor independen diharapkan sesuai dengan IAPI 2021 menjelaskan tujuan dari seorang eksternal dalam melakukan audit laporan keuangan adalah mengeluarkan suatu opini yang digunakan untuk memperoleh keyakinan tentang laporan keuangan yang dikeluarkan telah terbebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disengaja maupun kecurangan, dan mengkomunikasikan bahwa laporan telah sesuai dengan standar yang berlaku berdasarkan temuan audit. Dapat dilihat juga auditor eksternal ditugaskan untuk mengaudit laporan keuangan. Auditor independen memiliki prosedur yang harus dilalui. Pertama, dilakukan apakah laporan keuangan dikeluarkan telah dicatat sesuai dengan JEP dan mengumpulkan bukti. Jika ada masalah yang terjadi dapat dilihat, maka auditor melaporkannya dalam bentuk laporan audit yang berisi tentang opini tentang perusahaan. Dapat dilihat dari gambar juga
auditor eksternal mengaudit laporan keuangan, yaitu fase pertama melihat rencana dan menentukan prosedur audit yang dilakukan berdasarkan risiko yang ada. Terdapat 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama, pendapatan wajar tanpa pengecualian, pendapat wajar tanpa pengecualian dengan paragraf penjelas, dan pendapat wajar dengan pengecualian, pendapat tidak wajar. Opini tidak menyatakan pendapat. Lalu, pendapat wajar tanpa pengecualian ini dikeluarkan apabila pada saat melakukan tugasnya auditor tidak menemukan adanya kondisi yang mengharuskan pengeluaran bahasa penjelas dan laporan keuangan yang diaudit telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan skop audit tidak dibatasi pada saat melakukan audit. Pendapatan wajar tanpa pengecualian paragraf penjelas pendapat wajar dengan pengecualian dikeluarkan oleh auditor apabila laporan keuangan yang dikeluarkan telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, namun dapat suatu kondisi yang membuat adanya paragraf penjelas dikeluarkan oleh paragraf penjelas skop audit tidak dibatasi. Pendapatan wajar dengan pengecualian diberikan ketika auditor menemukan adanya salah saji yang material namun tidak bersifat pervasif terhadap laporan keuangan. Lalu pendapat tidak wajar. Ini dikeluarkan karena pada saat melakukan audit, seorang auditor menemukan adanya salah saji material yang bersifat pervasif pada laporan keuangan. Lalu opini tidak menyatakan pendapat. Opini tidak menyatakan pendapat apabila seorang auditor tidak memperoleh bukti yang cukup untuk mendasari opini, sehingga seorang auditor tidak bisa mendeteksi adanya salah saji laporan keuangan. Skop audit itu dibatasi oleh perusahaan. Lalu yang ketiga ada opini audit going concern. Lalu selanjutnya opini going concern. Di sini opini going concern di sini opini going concern adalah keberlangsungan usaha termasuk dalam prinsip usaha. Setiap perusahaan menginginkan supaya bisnis yang dijalankan dapat terus berjalan dan memperoleh laba yang sebesar-besarnya. Berdasarkan sumber daya yang dimilikinya itu, dengan suatu perusahaan yang mampu mempertahankan keberlangsungan usahanya memberikan manfaat terhadap ekonomi negara tersebut. Dapat dilihat dari gambar di atas bahwa kelangsungan usaha ini merupakan fondasi dasar penyajian laporan keuangan. Asumsi keberlangsungan usaha ini nantinya dapat mempengaruhi untuk pengambilan keputusan. Bahkan asumsi ini dapat mempengaruhi peraturan akuntansi yang berlaku. Pentingnya asumsi ini juga membuat Ikatan Akuntan Indonesia mengatur tentang asumsi keberlangsungan usaha ini di dalam YPI 2021-B tentang asumsi keberlangsungan usaha ini di dalam PCAOB 2017. Menurut PCAOB 2017, opini audit going concern adalah opini yang dikeluarkan oleh seorang auditor yang mengevaluasi apakah adanya kondisi atau peristiwa yang akan dipertimbangkan secara agregat dan menimbulkan adanya keraguan substansial tentang kemampuan entitas untuk melanjutkan keberlangsungan usahanya dalam
1 tahun ke depan setelah tanggal pelaporan laporan keuangan yang diterbitkan menurut IAPI 2021 menjelaskan bahwa suatu laporan keuangan akan disusun berdasarkan basis akuntansi kelangsungan usaha dengan adanya asumsi bahwa suatu entitas dapat mempertahankan kelangsungan usahanya dan meneruskan operasinya pada masa depan yang mungkin dapat diprediksi, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi entitas atau menghentikan operasionalnya atau tidak memiliki pilihan lain yang lebih realistis untuk dijalankan. Apabila auditor menemukan adanya keraguan substansial tadi, maka auditor dapat menambahkan paragraf penjelas di dalam opini yang diberikan JSB nomor 56/2009. Lalu di sini ada ukuran perusahaan, yang dimana ukuran perusahaan ini sebelumnya ada laporan audit yang dikeluarkan oleh auditor, yaitu yang pertama mengalami kerugian atas operasional sedang berjalan secara drastis, atau mengalami penurunan yang signifikan terhadap modal yang dimiliki oleh sebuah perusahaan, lalu tidak memiliki kemampuan untuk melunasi hutang baik jangka panjang maupun jangka pendek yang sudah jatuh tempo, lalu mendapatkan penurunan jumlah pembeli dari barang secara signifikan yang disebabkan adanya bencana alam yang terjadi ataupun terjadi krisis pada ekonomi setempat, adanya masalah yang melibatkan adanya proses hukum yang terjadi, hilangnya hak franchise, munculnya peraturan perundang-undangan yang dapat mengancam keberadaan dari perusahaan tersebut. Apabila auditor mengeluarkan opini audit yang dimodifikasi menggunakan going concern, maka nantinya akan menyebabkan terjadinya kesangsian besar untuk emiten dan dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode waktu pantas. Dengan begitu, maka seorang auditor dituntut memperhatikan setiap menemukan pemilihan audit supaya dapat mempertimbangkan sesuai tingkat kedaruratan atau keadaan lain seperti memperhatikan peraturan PCAOB. Lalu selanjutnya ukuran perusahaan. Bisnis terdapat 4 jenis organisasi di dalam bisnis itu yang terdapat yang dapat dibedakan menjadi 4, yaitu proprietorship, partnership, dan corporation. Setiap organisasi memiliki karakter masing-masing. Proprietorship merupakan organisasi bisnis yang dimiliki oleh satu orang dan biasanya perusahaan bersifat publik. Pada jenis organisasi ini biasanya memiliki modal yang terbilang paling kecil dibandingkan dengan organisasi lain. Namun pada jenis organisasi ini, semua pendapatan dan beban yang dimiliki merupakan kewajiban dari pemilik organisasi kedua, yaitu partnership merupakan organisasi yang bisa dimiliki oleh 2 orang atau lebih. Lalu pada selanjutnya ada rasio solvabilitas, yang dimana rasio keuangan adalah digunakan manajemen untuk mengukur kinerja perusahaan selama tahun berjalan melalui laporan keuangan perusahaan yang ada seperti laporan neraca, laporan laba rugi, dan laporan arus kas. Munculnya rasio ini diakibatkan adanya pertumbuhan untuk menganalisis kredit pribadi. Rasio keuangan itu memiliki beberapa rasio seperti rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, rasio leverage, dan rasio rentabilitas. Namun penelitian ini hanya menggunakan rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas. Lalu selanjutnya ada rasio profitabilitas. Menurut Melania 2016, rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur tingkat efektivitas dalam memperoleh laba, sedangkan menurut Lasmer 2014 menyatakan bahwa rasio profitabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan
memperoleh laba dan menunjukkan efektivitas suatu manajemen. Menurut Noto 2019 menyatakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan memperoleh laba dan rentabilitas. Rasio profitabilitas ini kita tidak dapat mengetahui kemampuan sebuah perusahaan untuk memperoleh laba yang sebesar-besarnya nantinya akan dikaitkan dengan penjualan aset atau modal. Komponen-komponen yang dibutuhkan pada rasio profitabilitas ini terdapat pada laporan keuangan dan neraca. Perhitungan ini dapat dilakukan pada beberapa periode. Nah, ditunjukkan dengan dilakukan perhitungan dengan periode ini diharapkan dapat melihat pergerakan hasil yang dihasilkan, apakah ada penurunan ataupun kenaikan, sekaligus dapat digunakan sebagai alat untuk mengetahui penyebab-penyebab yang terjadi akibat adanya perubahan. Pada penelitian ini menggunakan proxy return on asset. Return on asset adalah rasio yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitasan suatu aset dalam menghasilkan laba bersih. Semakin tinggi pengembalian aset, berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Penelitian terdahulu mengenai opini audit going concern sudah banyak dilakukan oleh penelitian lain, namun ada yang berbeda. Pada itu, saya di sini menggunakan variabel independen yang berupa ukuran perusahaan, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap variabel dependennya, yaitu audit going concern, opini audit going concern. Lalu di sini selanjutnya adalah kerangka pemikiran, yang dimana di sini variabel independennya ukuran perusahaan, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Terhadap dependennya opini going concern yang menunjukkan ukuran perusahaan itu terdapat pada hipotesis 1 berpengaruh negatif terhadap opini going concern, yang kedua hipotesis kedua rasio probabilitas berpengaruh positif terhadap opini going concern, yang ketiga rasio profitabilitas hipotesis ketiga berpengaruh negatif terhadap opini going concern. Lalu selanjutnya adalah perumusan hipotesis. Pada perumusan hipotesis yang pertama, pada hipotesis pertama, ukuran perusahaan memiliki pengaruh negatif terhadap opini going concern. Ukuran perusahaan dapat dikatakan sebagai acuan yang dilakukan untuk mengetahui besar atau kecilnya suatu perusahaan, di mana besar atau kecilnya suatu perusahaan itu merupakan gambaran kondisi keuangan perusahaan. Kondisi keuangan inilah yang nantinya akan menentukan prosedur audit yang akan dilakukan oleh seorang auditor. Prosedur ini nantinya bergantung pada resiko yang dapat dimitigasi perusahaan tersebut.
Lalu yang kedua itu rasio stabilitas berpengaruh positif terhadap opini going concern. Menurut Warnida, stabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk dapat melakukan kewajibannya yang harus dilakukannya jika sesuatu yang buruk akan terjadi, sesuai dengan Prihardi menjelaskan bahwa semakin besar utang yang dimiliki, maka semakin kecil juga kemungkinan perusahaan tersebut menghadapi masalah yang tidak terduga. Lalu profitabilitas yang besar cenderung tidak akan mendapat opini going concern. Hasil penelitian ini menjelaskan perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi maka dapat dikatakan memiliki kondisi keuangan yang sedang baik. Dengan begitu cenderung tidak mendapatkan opini modifikasi. Berdasarkan hipotesa di atas, maka disimpulkan H3 itu rasio profitabilitas berpengaruh negatif terhadap opini going concern. Selanjutnya, yang ketiga adalah metode logi penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek pada penelitian ini merupakan perusahaan properti dan real estate yang dimana sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dikeluarkan sudah memenuhi standar pencatatan laporan keuangan yang mencakup relevan dan faithful representation. Yang kedua, desain penelitian. Analisis deskriptif ini terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Dengan menggunakan desain penelitian, yaitu menggunakan data time series yang dikomunikasikan hasilnya dapat berupa gambar, ilustrasi, grafik, maupun tabel. Analisa deskriptif ini terdapat dua jenis data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Pada penelitian ini menggunakan data time series. Lalu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data, teknik penghimpunan data menggunakan metode studi pustaka dan dokumentasi. Teknik pengumpulan data ini digunakan pada penelitian ini berupa data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan cara mengolah jurnal, literatur, dan artikel. Sedangkan untuk metode dokumentasi ini menggunakan data yang terdokumentasi seperti data yang berasal dari Bursa Efek yang dijadikan sebagai dasar untuk pengambilan sampel. Data yang diperoleh nantinya akan diproses menggunakan SPSS 24. Populasi dalam penelitian ini yaitu sektor properti dan real estate yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2017 sampai dengan 2022. Pada penelitian ini, populasi yang terdapat 2 perusahaan yang tercatat pada Bursa Efek Indonesia periode 2017 dan sampai 2022. Untuk
menentukan sampel yang akan dipilih akan mewakili populasi, maka peneliti menggunakan metode purposive sampling. Untuk pengambilan sampel sudah dipertimbangkan atas beberapa kriteria yang sudah ditetapkan supaya data tidak bias serta dapat mewakili populasi yang ada. Sampel yang digunakan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu perusahaan properti real estate yang terdaftar ke dalam Bursa Efek Indonesia selama periode penelitian 2017 sampai dengan 2022. Perusahaan properti dan real estate tidak mengalami delisting selama periode 2017 hingga 2022. Periode perusahaan properti dan real estate mengeluarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selama periode 2017 sampai 2022. Data dan informasi memiliki kesesuaian dengan yang dibutuhkan terkait variabel dependen dan variabel independen yang ada pada penelitian ini. Lalu selanjutnya ada variabel dan operasional variabel. Di sini variabel independennya ukuran perusahaan di mana UG sama dengan log natural nilai buku total aset pada akhir periode, rasio solvabilitas DER sama dengan total hutang dibagi ekuitas dikali 100% dan rasio profitabilitas return on asset sama dengan laba bersih setelah dipotong pajak dibagi total aset. Variabel itu sendiri adalah sebuah konsep yang akan dikembangkan untuk menghasilkan hasil yang diukur maupun yang tidak dapat diukur. Di sini ada operational variable, di mana ketika opini going concern itu diberi 0 apabila tidak menerima opini audit going concern, dan diberi 1 apabila mendapatkan opini audit going concern. Skala pengukurannya adalah nominal, dan yang kedua ukuran perusahaan, F1 ukuran perusahaan dengan menggunakan skala nominal, dan yang ketiga rasio solvabilitas, di mana debt to equity sama dengan total hutang dibagi ekuitas dikali 100%, skalanya rasio, dan rasio profitabilitas dengan menggunakan skala rasio. Lalu ada variabel dependen. Ya, variabel dependen adalah variabel yang dapat dipengaruhi oleh variabel independennya. Variabel yang tidak dapat mempengaruhi variabel lainnya. Di sini variabel independen di sini selanjutnya ada teknik pengolahan dan analisa data, yang dimana ada analisa statistik deskriptif, model regresi logistik, overall test, goodness to fit, Nagelkar R-square. Di sini keterangannya opini audit going concern itu LN OGC 1 min OGC. Lalu konstanta dilambangkan dengan apa? Ukuran perusahaan dengan size, rasio solvabilitas dengan SOL, rasio profitabilitas dengan PROF, dan error dilambangkan dengan E. Pada analisa statistik deskriptif ini menggunakan mean, maksimum, minimum, dan standar deviasi. Mean adalah rata-rata nilai dari semua data yang ada. Standar deviasi adalah untuk mengukur varian data yang ada berdasarkan dari rata-rata yang ada. Maksimum adalah nilai maksimal yang ada pada data, dan analisa ini digunakan dalam pengujian hipotesis menggunakan metode yang telah ditentukan.
Lalu pada model regresi logistik, peneliti menggunakan model regresi logistik di mana pada pengungkarannya tidak menggunakan estimasi OLS. Model regresi logistik ini dipilih dalam penelitian ini dikarenakan pada penelitian ini pada variabel bebas atau variabel dependennya menggunakan skala nominal dan pada variabel bebasnya menggunakan data berupa biner. Model regresi logistik ini bisa menggunakan satu variabel bebas disebut dengan regresi logistik berganda. Dalam pengungkapan model ini disebut peneliti menggunakan program bantuan berupa SPSS. Lalu ada overall test, yang dimana overall test ini menunjukkan bahwa model yang ada sudah fit dengan data uji. Ini menggunakan hipotesis dalam memperhitungkannya seperti berikut ini. HO sama dengan model yang dihipotesiskan fit dengan data, HA model yang dihipotesiskan tidak fit dengan data. Untuk menguji hipotesis nol atau alternatif, peneliti menggunakan dua likelihood awal, blok number sama dengan 0 dan 2 log likelihood akhir blok number sama dengan 1 dari model 2 likelihood. Ini menguji data input yang dihasilkan dari model yang ada di mana. Dari model 2 log likelihood ini kita bisa menerima HO yang ada apabila nilai dari 2 log likelihood awal berakhir blok number 1 disebut dengan model yang dihipotesiskan fit dengan data. Lalu ada goodness to fit, menguji kesesuaian data empiris atau sampel yang diambil pada penelitian ini dengan model menggunakan hal pengujiannya seperti berikut. HO sama dengan model regresi dapat dijelaskan dengan data, HA model regresi tidak dapat dijelaskan dengan data. Pada goodness of fit dapat menolak HO apabila nilai pada goodness of fit pada uji statistik lebih kecil sama dengan 0,05, begitu juga sebaliknya. Deviasi bisa digunakan dalam hal pengujian goodness. Pada pengujian goodness statistik, deviasi ini digunakan pada saat terjadi masalah data diskrit di mana data memiliki jumlah data yang besar. Statistik deviasi adalah teknik untuk melakukan penyaringan data terdapat penyimpangan untuk melibat faktor dan interaksi masing-masing variabel independen terhadap sampel yang dimiliki. Apabila statistik deviasi digunakan sebagai ukuran untuk melihat ketidaksesuaian model antara parameter dengan sampel, maka dapat dilambangkan sebagai berikut. Lalu D sama dengan min 2, LL model jenuh kurangi LL model 0 atau DF sama dengan DF Saturnet dikurangi DF purposed. Analisis yang dilihat seperti ini dapat dilihat dari menjelaskan bahwa deviasi dapat mengurangi data yang memiliki penyimpangan atau error yang besar. Bagi masing-masing parameter yang nantinya akan mempengaruhi hasil dari nilai Hosmer dan Lamhouse test beserta nilai negatif R-square, di mana apabila nilai deviasi yang dihasilkan semakin besar, maka menunjukkan bahwa semakin besar pula error pada data tersebut. Negatif R-square.
Lalu di sini ada Nagelkar R-square ini merupakan uji lain untuk menguji goodness to fit namun berbeda tujuannya. Nagelkar R-square merupakan uji untuk melihat seberapa besar variabel independen dapat menjelaskan variabel dependennya. Pada Nagelkar R-square ini, nilai R-square berada di antara nilai 0 dan 1, di mana apabila nilai dari hasil R-square mendeteksi nilai 1, maka semakin baik pula variabel independen dapat menjelaskan variabel terikatnya. Sebaliknya, apabila nilai mendekati 0, maka variabel bebasnya tidak dapat menjelaskan variabel terikatnya. Jadi ini adalah model teknik pengolahan dan analisa data dari pengaruh ukuran perusahaan, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas terhadap opini audit going concern. Di mana di sini terdapat variabel independennya, yaitu ukuran perusahaan, rasio solvabilitas dan rasio profitabilitas, serta variabel independennya yaitu opini audit going concern. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.